Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 20062058. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Fakultas Teknik. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang akan saya buat. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan hanya dengan kudrat dan iradatnya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang proposal bisnis. Adapun makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Semoga dengan penyusunan makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri. Demi kesempurnaannya, penulis selalu mengharapkannya adanya saran dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meni Kurniasiwi yang telah memberikan bimbingan dan materi makalah, orang tua yang telah memberikan motivasi serta doa, dan serta pihak yang telah bekerja sama membantu proses pembuatan makalah ini. Harapan penulis semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang membacanya. Padang, Desember 2020, tertanda penulis. Kali ini kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kewirausahaan atau entrepreneur merupakan persoalan penting di dalam perekonomian suatu bangsa yang sedang berkembang. Kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari kelompok wirausahawan ini. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang mampu menjadi negara maju tanpa ditopang oleh sejumlah pemuda dan masyarakat yang berwirausaha. Survei membuktikan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Meningkatnya jumlah pengangguran dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat dikarenakan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga dan masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian salah satunya dengan cara berwirausaha. Mengetahui keadaan tersebut, dapat terlihat adanya peluang besar untuk mengembangkan diri menjadi seorang entrepreneur. Pengembangan ini perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, terutama pada saat mereka menempuh pendidikan. Penumbuh kembangan motivasi wirausaha dalam pendidikan perguruan tinggi menjanjikan harapan cerah bagi terciptanya sumber daya manusia yang mandiri dalam berpikir dan bertindak, mampu menerapkan ilmu yang dipahaminya untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Peran penting perguruan tinggi salah satunya adalah dengan memberikan mata kuliah kewirausahaan yang bertujuan agar lulusan perguruan tinggi tidak bingung dan canggung terjun ke masyarakat. Mereka memiliki mental sebagai seorang wirausaha, memahami dunia wirausaha, dan motivasi yang tinggi untuk berwirausaha sehingga tidak lagi menyalahkan perguruan tingginya yang menghasilkan lulusan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, penulis menciptakan suatu usaha atau produk yang memiliki nilai jual. Penulis membuat usaha Drink Milkshake Star, yaitu minuman ini cukup mudah cara pembuatannya dan juga banyak peminatnya. B. Visi, misi, dan tujuan usaha. 1. Visi: menjadikan Star Milkshake Cafe sebagai kafe minuman terdepan di Indonesia dan sebagai wadah untuk meraih mimpi. Yang kedua, misi: 1. Menyediakan kafe yang berkualitas. Yang kedua, menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai. Yang ketiga, menempatkan pelanggan sebagai prioritas. Yang keempat, memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam penyajian. Dan yang kelima, mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan usaha. Ketiga, tujuan usaha. 1. Dapat meningkatkan taraf hidup kepada seluruh karyawan kami. Yang kedua, mendidik karyawan kami untuk menerapkan jiwa berwirausaha. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Yang keempat, dapat melatih kemandirian kepada seluruh karyawan kami. Dan yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan kepada warga setempat. C. Analisis SWOT dan strategi perusahaan. 1. Kekuatan. 1. Proses pembuatan yang mudah. 2. Bahan-bahan mudah didapat. Yang ketiga, menyediakan banyak topping. 2. Kelemahannya. 1. Harga yang relatif lebih mahal dari milkshake yang biasa karena menggunakan bubuk bermiong.
Yang B, kurangnya promosi yang dilakukan sehingga belum meluas. 3. Peluang. 1. Milkshake merupakan minuman yang cukup banyak peminatnya dan usaha ini juga belum ada di dekat tempat tinggal saya. Yang kedua, banyak orang memilih untuk bersantai dengan ditemani minuman, salah satunya adalah milkshake. Yang ketiga, produk dapat diterima oleh semua segmen pasar dengan produk yang memiliki cita rasa manis dan gurih dengan variasi milkshake, cocok untuk semua kalangan dari anak-anak sampai orang tua. Yang keempat, strategi perusahaan. 1. Memelihara kualitas produk yang menjadi strategi perusahaan karena dengan mempertahankan kualitas produk menjadikan konsumen sebagai pelanggan setia. Yang kedua, mengadakan event-event diskon dan penawaran menarik lainnya. Baik, kali ini kita akan masuk ke bab 2, deskripsi usaha. A. Bidang usaha. Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka usaha yang akan penulis rintis yaitu usaha di bidang minuman berupa drink milkshake star. B. Jenis produk. Jenis produk yang akan penulis tawarkan berupa minuman drink milkshake star. Di sini penulis menawarkan berbagai varian ukuran dan rasa, yaitu kemasan 1 cup dan 2 cup dan bermacam-macam rasa. C. Kegunaan, keunggulan, dan keunikan inovasi produk. Produk ini biasa sebagai minuman harian yang menyegarkan, sebagai pelepas dahaga, sebagai teman ngobrol saat ngumpul bareng teman-teman. Produk ini diproduksi secara higienis dalam pengolahan menggunakan bahan-bahan yang sudah teruji secara klinis. D. Lokasi usaha. Usaha ini akan diproduksi di Pelapa, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. E. Waktu. Dalam penjualan usaha ini akan memproduksi dan menjual minuman ini setiap hari. Bab 3, rencana pemasaran. A. Target konsumen. Yang menjadi target konsumen kami saat ini adalah masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dengan kriteria semua jenis kelamin, semua kalangan umum dari yang kecil sampai yang dewasa. B. Wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran kami ialah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya. C. Situasi persaingan. Situasi persaingan yang ada saat ini adalah 1. Mudahnya untuk membuat produk minuman milkshake ini secara pribadi. 2. Pesaing menambah varian rasa yang sulit kami dapatkan. 3. Melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. D. Jumlah dan harga produk. 1. Jumlah produksi 1 cup 350 ml. Jumlah produksinya per hari adalah 15 cup, per bulannya 450 cup, dan per tahunnya adalah 5.400 cup. Yang kedua, cup 650 ml. Jumlah per harinya adalah 10 cup, jumlah per bulannya adalah 300 cup, dan jumlah per tahunnya adalah 3.600 cup. 2. Harga produk. 1 cup 350 ml dengan harga 10.000 per cup. Kedua, cup 650 ml dengan harga 20.000 per cup. Bab 4, rencana produksi. A. Bahan baku. 1. Bubuk milkshake. Kedua, susu murni. Yang ketiga, gula cair. Yang keempat, es batu. Dan yang kelima, bubble. B. Alat yang digunakan. 1. Shaker atau alat pengaduk atau pengocok. Yang kedua, jigger, alat pengukur susu atau gula. Yang ketiga, cup sealer manual mesin atau alat untuk mengepres atau menutup botol. Yang keempat, sedotan. Yang kelima, plastik kemasan. Dan yang keenam, label produk. C. Proses produksi. 1. Siapkan bahan dan alat. Masukkan bubuk milkshake ke dalam gelas pengocok atau shaker. Yang kedua, masukkan 2 gelas susu murni. Yang ketiga, tambahkan 2 gelas gula cair. Yang keempat, lalu masukkan es batu seperlunya. Yang kelima, lalu tutup gelas hingga rapat. Yang keenam, lalu kocok sampai tercampur rata. Yang ketujuh, setelah itu siapkan cup, lalu tambahkan bubble ke dalam cup. Yang kedelapan, lalu masukkan minuman milkshake yang udah dikocok tadi ke dalam cup. Yang kesembilan, lalu tutup rapat cup dengan mesin press. Yang ke-10, lalu masukkan minuman ke dalam plastik pengemasan. Dan yang ke-11 adalah minuman siap disajikan dan siap dijual. D. Kapasitas produksi. Cup 350 ml 15 cup per hari. Cup 650 ml 5 cup per hari. Total produksi 1 minggu. Cup 350 ml 105
cup, cup 650 ml 35 cup. Total produksi per tahun 5.475 cup, cup 650 ml 1.825 cup. Bab 5. Rencana manajemen. Bentuk usaha. Bentuk usaha kami merupakan usaha berskala kecil yang menjual produk secara face-to-face dan melalui sosial media. B. Struktur organisasi dan personel. 1. Struktur organisasi. Ketua Syarul Ramadan, Manajemen Produksi Nofri Putra, Manajemen Keuangan Nadiba Andes. Bab 6. Rencana keuangan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Drink Milkshake merupakan usaha yang bergerak di bidang minuman dan olahan. Oleh karena itu, perlengkapan yang dibutuhkan untuk menopang usaha ini dirincikan. 1. Kebutuhan alat untuk produksi. 1. Shaker atau alat pengaduk. Jumlah 6. Harga per unit 200.000. 200.000 dikali 6 1.200.000. Umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan per tahun 240.000. 2. Diker atau alat pengukur gula. Jumlah 4. Harga per unit 20.000. 20.000 dikali 4 jadi 80.000. Umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan per tahun 16.000. 3. Cup mesin. Jumlah 1. Harga per unit 700.000. Umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan per tahun 440.000. 4. Sedotan. Jumlah 1.000. Harga per unit Rp250. Rp250 dikali 1.000 jadi 250.000. Umur ekonomis 2 tahun. Penyusutan per tahun 12.500. 5. Plastik kemasan. Jumlah 1.000. Harga per unit Rp100. Rp100 dikali 1.000. Total biaya 100.000. Umur ekonomis 2 tahun. Penyusutan per tahun yaitu 50.000. 6. Label produk. Jumlah 500 buah. Harga per unit Rp500. Rp500 dikali 500 dapatnya 250.000. Umur ekonomis 1 tahun dan penyusutan per tahun 250.000. 7. Cup botol. Jumlah 1.000. Harga per unit Rp500. Rp500 dikali 1.000. Total biaya 500.000. Umur ekonomis 3 tahun. Penyusutan per tahun Rp166.666. Jadi total harga per unit yaitu Rp921.350. Total biaya Rp3.080.000. Penyusutan per tahun Rp875.166. 2. Bahan baku untuk produksi. 1. Bubuk milkshake. Jumlah 10 kg. Total harga per produksi Rp15.000. Total harga per bulan Rp300.000. Total harga per tahun Rp3.600.000. 2. Susu murni. Jumlah 3 liter. Total harga produksi Rp600.000. Total harga per bulan Rp1.200.000. Total harga per tahun Rp14.400.000. 3. Gula cair. Jumlah 2 liter. Total harga produksi Rp30.000. Harga per bulan Rp600.000 dan harga per tahun Rp7.200.000. 4. Es batu. Jumlah 1 kg. Total harga produksi Rp25.000. Per bulan Rp500.000 dan per tahun Rp6 juta. 5. Boba. Jumlah 2 kg. Total harga produksi Rp80.000. Harga per bulan Rp1.600.000 dan harga per tahun Rp19.200.000. Jadi total harga per hari yaitu Rp750.000. Harga per bulan Rp4.200.000 dan harga per tahun Rp50.400.000. 3. Biaya operasional. 1. Sewa tempat. Biaya per bulan Rp400.000. Biaya per tahun Rp4.800.000. 2. Listrik dan air. Biaya per bulan Rp300.000. Biaya per tahun Rp3.600.000. Jadi totalnya biaya per bulan yaitu Rp700.000 dan biaya per tahun Rp8.400.000. B. Prediksi arus kas. Laporan arus kas. Modal awal untuk memulai usaha Drink Milkshake Star yaitu biaya inventaris tambah biaya bahan baku tambah biaya operasional.
Rp3.080.000 ditambah Rp750.000 tambah Rp700.000 didapatkan Rp4.530.000. Total biaya inventaris yaitu Rp3.080.000 per tahun, biaya produksi Rp50.400.000 per tahun, biaya operasional Rp8.400.000 per tahun, dan biaya penyusutan Rp875.166.000 per tahun. Harga produksi produk atau HPP. 1. Biaya tetap sama dengan biaya penyusutan tambah biaya operasional Rp875.166.000 tambah Rp8.400.000 sama didapatkan hasil Rp9.275.166.000. Harga jual per unit cup 350 ml sama dengan 10.000 per cup, cup 650 ml 20.000 per cup. Analisis R per C. 1. Total biaya produksi sama dengan biaya produksi ditambah biaya operasional Rp50.400.000 ditambah Rp8.400.000 didapatkan hasil Rp58.800.000 per tahun. 2. Total pendapatan cup 350 ml HPP dikali jumlah produksi 10.000 dikali 5.475 per tahun didapatkan hasil Rp54.750.000 per tahun. Total pendapatan cup 650 ml. Harga produk produksi dikali jumlah produksi didapatkan 20.000 dikali 1.825 per tahun didapatkan hasilnya Rp36.500.000 per tahun. Jadi total pendapatan keseluruhan yaitu total pendapatan cup 350 ml ditambah total pendapatan cup 650 ml didapatkan hasil Rp91.250.000 per tahun. 3. Keuntungan sama dengan total pendapatan dikurang total biaya produksi Rp91.250.000 dikurang Rp50.400.000 maka didapatkan Rp40.850.000 per tahun. R per C sama dengan total pendapatan dibagi total biaya produksi Rp91.250.000 dibagi Rp50.400.000 maka didapatkan hasil 1,81. Maka usaha drink mill sextar menguntungkan jika nilai R per C besar dari 1. Jangka waktu pengembalian modal biaya inventaris dikali masa produksi dibagi keuntungan Rp3.080.000 dikali 1 tahun dibagi Rp40.850.000 maka didapatkan 0,07 per tahun dan per bulannya 0,0007. C. Rencana laba rugi. Proyeksi rugi dan laba dalam 1 bulan produksi usaha. Cup 350 ml, harga per cup 10.000, produksi per hari 15 cup dikali 1 bulan. Total per bulan yaitu Rp4.500.000. Cup 650 ml, harga per cup Rp20.000. Jumlah produksi per hari 5 cup dikali 1 bulan didapatkan total per bulan Rp3.000.000. Total pendapatan Rp7.500.000. Biaya produksi per bulan Rp4.900.000. Laba pendapatan per bulan pendapatan dikurang biaya produksi. Jadi usaha drink mill sextar mendapat keuntungan Rp2.900.000 per bulan. Bab 7 penutup. Kesimpulan, usaha drink mill sextar ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi, karena minuman ini termasuk minuman favorit masyarakat di Kota Padang, Pariaman, dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada dukungan semua pihak yang berkenan membantu usaha kami agar lebih berkembang dan lebih maju lagi. Kami siap menerima bantuan berupa donasi, tambahan modal, atau bantuan lain yang bisa membangun usaha kami. Sekian presentasi bisnis plan yang telah saya buat.
Apabila ada kesalahan dan kekhilafan yang telah saya perbuat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.